Perkenalkan, nama saya Ingrid Kristia Lawrence Manjuntak dengan NIM 230101001072. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan untuk nilai UAS Manajemen Teknologi Sistem Informasi tentang Jurnal Pengembangan Model Sistem Informasi Akademik pada Sekolah Menengah Pertama menggunakan SDLC. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu adalah proses pemantauan nilai akademik siswa pada sistem yang sedang berjalan di SMP plus Madinah Tumanja, yang dilakukan dengan cara konvensional di mana siswa hanya bisa melihat kemampuan siswa tersebut pada akhir pembelajaran atau dikenal dengan rapot. Sehingga di tengah pandemi diperlukanlah evaluasi yang baik agar kegiatan belajar atau mengajar lebih baik lagi, sehingga dikajilah jurnal ini pada sistem yang sudah berjalan pada SMP ini plus Madinah Tumanja. Itu hanya menggunakan aplikasi dari Microsoft Excel yang terdiri dari beberapa lembar sheet, data siswa guru dan siswa per kelas, sehingga mengalami kerumitan dalam pengoperasiannya hingga kesalahannya pun tinggi, sehingga dirasa kurang efektif. Dilakukanlah pengevaluasian sehingga dilakukanlah penelitian dengan mengganti metode tersebut menggunakan SDLC, System Development Life Cycle, yaitu adalah metode pengembangan perangkat lunak dan data sistem informasi yang dapat menyusun perangkat lunak baru atau penyempurnaan dari yang telah ada. Yang kedua ada kerangka konseptual. Di sini ada konsep yang dijelaskan pada jurnal tersebut. Pengembangan model sistem informasi akademik pada SMP tersebut dilandaskan pada konsep SDLC, System Development Life Cycle, yang mencakup analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna karena terjadinya banyak kesalahan sehingga dibutuhkan sistem yang lebih baik, sehingga dirancanglah sistem tersebut, SDLC-nya, penggantian dari yang tadinya pakai Microsoft Sheet jadi diganti. Terus mengimplementasikan sistem itu tuh digunakan dan dicoba pada sekolah tersebut, dan dilakukan juga uji coba dan evaluasi ke depannya pada SMP tersebut. Dilakukan uji coba dan evaluasi bagaimana ke depannya. Yang ketiga, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut, di sini sudah disebutkan metode penelitian demi kelancaran membangun sistem informasi akademik. Diambil metode pendekatan siklus hidup, karena metode ini berfungsi untuk mengembangkan, memelihara, menggunakan serta mencakup sejumlah fase tahapan, diantaranya planning, analisis, desain, dan implementasi. Ini sudah disebutkan nih metodenya. Selanjutnya ada teori pembahasan serta teori penelitian. Di dalam jurnal tersebut emang tidak dijelaskan secara rinci teori yang disebutkan. Namun menurut saya ini akan ada beberapa teori yang berhubungan dengan jurnal tersebut. Disebut ada teori sistem, yaitu untuk memahami interaksi antara komponen-komponen dalam sistem akademik. Yang kedua ada pengembangan perangkat lunak.
untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Ketiga, ada teori EDLC, System Development Life Cycle, sebagai kerangka kerja yang digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi akademik, meliputi tahap analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada pembahasan tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil dari tahap-tahapan dalam penelitian yang dapat diambil, kesimpulannya adalah bahwa proses sistem informasi akademik sekolah dengan menggunakan metode SDLC, Software Development Cycle, bisa meningkatkan kualitas sistem informasi akademik yang dibangun. Hal ini dikarenakan sistem yang akan dianalisa terlebih dahulu, serta dibuat perancangannya sebelum diimplementasikan, sehingga meminimalisir kesalahan saat pengembangan. Di samping itu juga, sistem informasi akademik yang dibangun mampu memudahkan pihak sekolah dalam mengawasi dan memonitor kegiatan absensi dan informasi nilai siswa secara cepat dan mudah. Begitulah penyebaran informasi akademik di sekolah pun dapat dilakukan dengan cepat oleh pihak-pihak yang terkait di sekolah. Analisis pendapat saya adalah jurnal ini cukup menjabarkan kelebihan dari yang akan dianalisa, pemodelan sistem informasi akademik yang digunakan pada sekolah, tapi tidak dijelaskan kekurangannya kekurangan apa yang terjadi pada SMP tersebut saat menggunakan SDLC ini. Pada akhirnya, pengembangan metode sistem informasi akademik pada sekolah menengah pertama menggunakan metode SDLC merupakan langkah yang sangat positif untuk menerus memantau mengevaluasi kerja sistem informasi, pembaruan dan peningkatan sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan teknologi. Berarti penggantian dari metode lama menjadi metode baru sudah bagus. Berarti sudah ada peningkatan positif, berarti itu tinggal dikembangkan lagi. Sekian dari penjelasan saya tentang jurnal ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.